Bapak-bapak, ibu-ibu, adik mas semuanya, jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita malam ini sudah memasuki malam yang ke-10. Artinya pada saat ini kita masih banyak waktu untuk meninggalkan amal ibadah baik wajib maupun yang sunnah. Di kesempatan ini saya mau mengambil judul atau topik masih ada waktu. Ya, malam ini topik saya adalah masih ada waktu. Jadi di bulan Ramadan ini waktu-waktu itu sangat berharga, terutama untuk yang berhubungan dengan sifat kita menuju ke Allah SWT. Bagaimana itu? Masih ada waktu. Kita lihat di surat Al-Asr. Itu di surat 1 ayat 3. Demi masa, demi waktu, maka waktu itu jangan kita sia-siakan, jangan kita abaikan. Gunakanlah, manfaatkanlah, terutama di bulan Ramadan ini untuk yang wajib jelas dengan menjalankan ibadah puasa, yang sunnah jelas kita perlu menjalankan ibadah sholat tarawih. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan, di bulan puasa ini bagi saya, untuk para pekerja tentunya, itu adalah suatu jam kerja yang wajib. Kalau karyawan itu sehari adalah 8 jam kerja wajib itu, yang 1 jam untuk istirahat. Selebihnya itu adalah sunnah. Sunnahnya itu kita menjalankan malam ini tarawih, itu sunnah. Menjalankan bagus, tidak menjalankan juga tidak bisa. Sama ketentuan dalam dunia kerja itu 8 jam kerja, 7 jam kerja, 1 jam istirahat. Itu ada ketentuan. Jadi kalau waktu itu disia-siakan, ya tentu kena warning, kena peringatan. Demikian juga waktu untuk yang sunnah. Kalau kita lebih dari 8 jam kerja, itu kita atau yang bekerja, karyawan khususnya, itu akan mendapatkan overtime atau istilahnya dulu Pak, pada itu overtime atau lembur. Kalau perlu overschedule, apa itu? Tuntutan kita adalah materi untuk mendapatkan lebih. Nah itu ibaratnya kalau kita tarik ini kita untuk mendapatkan pahalanya yang besar, tapi itu semua yang wajib yaitu tadi yang sebulan penuh untuk puasa Ramadan. Nah kalau kita sudah bisa memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, ini khususnya untuk para manula, termasuk saya yang sudah sepuh-sepuh ini, yang S3 sudah sepuh sekali, itu mengingatkan untuk menggunakan waktu jikalau bisa selagi mungkin. Bila masih mungkin
kita menorehkan hati atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Ya, ini kita perlu, kita menjalankan puasa itu apa? Adalah dengan kekuatan batin dari jiwa. Kalau desakannya itu hanya fisik, puasa dari lahir batin ini yang tidak kelihatan itu adalah batinnya. Karena yang menentukan diterima tidaknya, sah tidaknya puasa itu dari batin loh. Kita puasa, nggak puasa nggak ada yang tahu. Kita sedang puasa tapi di belakang ada yang merokok, ada yang minum, nggak ada yang tahu. Yang tahu mulanya puasa itu ya kita sendiri. Nah itu, jadi yang sepuh-sepuh ini saya ulangi untuk meningkatkan dengan hati yang tulus ikhlas menjalankan ibadah puasa itu. Mumpung masih ada kesempatan buat kita untuk apa? Kesempatan apa? Mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Perlu sekali perjalanan abadi itu seperti apa? Perjalanan abadi ini contoh ya, yang agak besar itu adalah tenggelamnya kapal selam di Bali, cuma 65 meter, abadi ya. Mereka tenggelamkan apa? Bukan hanya dari Merian ke Sibuni, bukan hanya Merian ke Andeloyo, perjalanan abadi itu. Makanya saat ini kesempatan yang baik untuk mengumpulkan bekal untuk perjalanan abadi itu. Oke, mari kita sama-sama untuk apa? Meningkatkan ibadah kita semampu kita dengan tulus kita. Kita mesti bersyukur, ya? Bersyukurlah kita masih diberi kesempatan, diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ini semua, untuk menjalankan perintahnya. Perintah apa? Perintah yang tertulis di Al-Baqarah 183 itu jelas perintah untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, ini jangan kita jadi orang yang rugi. Rugi apa? Ruginya yang nggak memanfaatkan waktu tadi. Kalau ada yang bilang, oh, puasa kok rugi, gimana ruginya? Ya, ada yang bilang gitu. Itu ada yang tidak tahu. Kalau yang tahu kita memahami, ya rugi waktu kok disia-siakan. Kalau gitu, ya, oleh karenanya waktu yang demikian ini saat ini tepatnya untuk mengumpulkan bekal untuk perjalanan abadi. Karena apa? Selama kita masih di dunia ini dan nanti akan itu kita itu akan bisa meminjam catatannya pada siapa? Ya bisa. Kecuali nanti ditunjukkan oleh Allah. Ini loh waktu hidup ini. Seperti ini yang mau lakukan. Ini yang mau jalankan. Dan seterusnya. Makanya kita saat ini adalah kesempatan terbaik mumpung masih ada waktu. Nah ini saya sampaikan pendek, mudah-mudahan bisa diterima dan berdoa bagi kita semua. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum.